daratan, di lautan, disebabkan oleh tangan-tangannya manusia. Berarti intinya tadi dijelaskan kesimpulan daripada daratan adalah lisan. Jadi kerusakan lisan manusia, hati manusia diakibatkan oleh manusia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sabaqa wa nasir al-hamdulillah alladhi la sharika lahu mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisah asyara. Di makalah yang ke-15 an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala ta'ala zahara al-fasad fil barri wal bahr. Jadi di makalah yang ke-15 dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan satu penggalan ayat daripada Al-Quran yang bunyinya zahara al-fasad fil barri wal bahr. Apa artinya? Kata Sayyidina Abu Bakar di tafsiran oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, zahara al-fasad fil barri wal bahr, jelas nyata kerusakan di muka bumi ini, di daratannya, di lautannya adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan di daratan dan juga di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Terus di sini dilebarkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar al-bar wa huwa al-lisan wal bahr wa huwa al-qalb. Lafaz al-baru yang tadi diartikan daratan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, daratan diibaratkan lisannya manusia, sedangkan lautan diibaratkan hatinya manusia. Maka tinggal tunggu kenapa tadi dibahasakan jelas nyata kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu disebabkan tangan-tangan usia manusia. Jelas karena apa? Daratan diibaratkan lisan, sedangkan lautan diibaratkan hati-hati kita. Dilebarin lagi oleh Sayyidina Abu Bakar, faiza fasadal lisan baka alaihi nufus wa iza fasadal qalb baka alaihi malaikah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila mana maka di mana-mana rusak lisannya manusia, bakal alaihi nufus, maka bakal menangislah nih jiwa-jiwa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Oke, surah An-Naml. Wa idza fasadal qalbi bakat alaihi malaika, dan bila mana rusak hatinya manusia, bakat alaihi malaika, maka menangislah para malaikat-malaikat Allah. Ya berbalik orang reputasi. Jelas kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh tangan-tangannya manusia. Berarti intinya tadi dijelaskan kesimpulan daripada daratan adalah lisan. Jadi kerusakan lisan manusia, hati manusia diakibatkan oleh manusia juga. Karena apa? Wa idza fasada lisan, bila mana rusak lisannya manusia, bakat alaihi nufus, maka menangislah manusia yang lainnya. Rusaknya lisan seperti apa? Seperti lisannya kita ini, teman mencaci, memaki, menghardik orang lain. Lisan jahit. Komok kepada ulama, komok kepada habaib,
Misalkan kita mencaci, memaki, sudah usahakan jelas ulama itu berarti jelas kesalahannya di dunia mah, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Disinilah kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Jadi jangan sampai lisan kita bisa menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena kalau lisan kita sudah nyakitin, sudah bikin orang-orang lain, misalkan manusia lain menangis karena apa julidnya lisan kita, karena lisan kita ini jahat, ngomong semaunya, ada jeplak. Misalkan tinggal tunggu Padang bagi iman Allah tajam pertama di kalimati wa indah Fayat ta'amul bi'atibatiha Fa'in jalqa lisanuhu karana wa'ada. Kata Sayyidina Ali, padang bagi semestinya bagi manusia arada yang mau berbicara satu ucapan, Fayat ta'amul bi'atibatiha, maka pikirkan dulu akibatnya. Fa'in jalqa lisanuhu, maka bila mana lisan kita terpeleset, lamun orang sudah mati soledat, pala dakwa'na, tidak akan ada obat yang bisa mengobati. Makanya disebutkan dosa hak adami eta kabawa maut, urang dosa ke Allah, misalkan maksiat terus ke Allah, durhaka ke Allah, bisa menang ampunan Allah melalui taubat, dengan taubat yang nasuha, dengan terus kita mewajibkan taubat, terus kita mewajibkan membaca istighfar, terus kita mewajibkan sholawat, dengan keagungan sholawat kita meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yakin Allah pasti mengampuni. Kenapa? Karena Allah innallaha tawwabur rahim, Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Tapi dalam dosa adami ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, ada tiap detik orang taubat ke Allah. Cek Allah, dosa adami. Kalau apa? Orang taubat juga bukan berarti Allah mengampuni, tapi kata Allah minta ampunan dulu lah sama orang yang telah engkau caci, yang telah engkau maki, yang telah engkau cekal. Makanya ia hak adami, makanya orang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kekuatan untuk bisa menjaga lisan kita supaya lisan kita tidak juli. Orang lamun bisa lalu cek bahasa guru tiarah tauhid paling ringan adalah diam. Kalau kita nggak paham satu permasalahan, kita diam aja udah. Kenapa? Karena banyak yang saya ini maaf, ini bukan sini di sana. Tapi mudah-mudahan di sini mah enggak tahu nggak beda. Di sana mah seperti itu, misalkan ibu-ibu nih, ada yang kontrak, yang apel mau keluar dari kontrakannya. Suruh orang tahu adiknya, tahu kakaknya, udah kawin aja begitu, jangan bertanya. Cinta, tahu nggak? Tadi sebenarnya udah masukin cowok, keluarnya pagi lagi. Sementara kita nggak tahu itu keasliannya, tahu si cowoknya itu adiknya, kakaknya, atau orang tuanya. Misalkan sampainya doan, tapi Ustaz ngomongnya juga di belakang, orang yang ngomongnya nggak tahu. Justru inilah yang dikatakan gibah. Karena gibah itu diartikan kita makan dari saudara-saudara kita, dari apa? Dari saudara-saudara kita tidak makannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini gibah yang paling menyakitkan. Mudah-mudahan kita Allah jauhkan daripada sifat sirik, iri, dengki, hasud dan yang lain-lainnya. Karena apa? Banyak yang sekarang tetangga beli sepeda, tetangganya beli anak, tetangganya beli motor, malah diibus dibawa ke rumah sakit. Tetangganya beli Innova, dia yang beda-beda. Ada yang sekarang banyak. Makanya disitulah ayo mudah-mudahan dengan wasilah ini majlis taklim Allah suci hati kita, Allah hilangkan rodail di hati kita, dan kita dijauhkan daripada manusia-manusia yang tergolong manusia yang rusak lisannya, yang lisannya selalu murid, yang lisannya begitu pintar bercakap, yang lisannya begitu pintar berkata akan aib-aib orang lain, sementara aib sendiri dia tidak hiraukan. Mudah-mudahan wasilah ini majlis yakin majlis taklim ini akan menjadi pembersih buat batin kita, buat hati kita. Yang keduanya tadi
Wa idza fasadal qalbi bakat alaihi malaikah bila ma'rufat hatinya manusia bakat alaihi malaikah, maka menangislah semua malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah tugaskan di langit, yang Allah tugaskan di bumi, semua menangis malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa? Karena yang dikatakan hati yang rusak adalah seperti pamer, seperti ria. Kayak misalkan kita beli gelang, misalkan maaf bukannya nyindir ataupun apa. Ini contoh, misalkan kita beli gelang, besoknya ada tukang sayur, sengaja dilihatin aja, tetangga gua nggak usah ke orang tuh. Belum rame, yang beli udah rame, udah beli. Udah gitu ngambil barangnya, baiknya diginiin. Ini berapa kan? Bang ini berapa? Itu seperti apa? Karena ingin dilihat sama orang. Gua punya gelang nih, tapi nggak ngomong. Pamer, ria. Itu perkara duniawi, kita pamerin, kita riain, akan jadi kerusakan di hati kita pasti. Terus gimana kalau misalkan ini ma'uliyah, seperti kita sedekah, seperti kita infak, seperti kita sholat, ngaji, ingin kelihatan sama orang, ingin dipandang, wow, Suri rajin amat ya ngajinya. Itu si Aceh ngaji baik. Si Aceh juga selakohnya mantap. Misalkan ini macam udah mengasah kasih dulu. Misalkan kita mau sholat ingin kelihatan, karena apa? Kita mau sholat ke musola, melewati rumah calon mertua. Pakai gamis, pakai parfum paling mahal. Udah ini depan rumah mertua, depan rumah calon mertua, bukan jalan ini. Pura-pura bersihin kaki. Karena Allah calon mertuanya ada, tapi nggak lihat. Udah lihat. Kenapa? Karena ini dibuahkan oleh calon mertua itu seperti apa hukumnya? Ria pasti. Untuk hukum dia, kalau dia gimana? Karena kata para ulama jelas, ria ini adalah penghancur buat amal-amalan kita. Walaupun dari para Allah, gimana? Sama. Ada mau sholat dikala orang lagi ngumpul, misalkan contoh gimana? Contoh, karena kalau nggak ada contoh, nggak bakalan timbul kaidah, nggak bakal susah dimengerti. Ini mah contoh. Ada panitia maulid misalkan, kucuk, nggak ada tetangga yang nongkrong, nggak ada gede ngasih berapa? Ceng, udah gocek 5.000. Gila ada tetangga banyak nih. Berapa ya lagu? 30.000 udah nih. Berapa bulan nih? Kenapa? Karena harapan ingin kelihatan. Celicin bagi nama aja segalanya. Maaf, ini mah contoh. Misalkan itu gimana? Maka itu mudha'ifan ujurana. Semua pahala, semua fadilah daripada sedekah kita, fadilah daripada salat kita, umurnya kita Allah hancurkan. Kenapa? Ini ada ria di hati kita, ada sifat pamer di hati kita. Inilah yang paling ditakuti. Makanya jelas rusaknya hati malaikat yang nangis. Jadi malaikat yang bersedih, malaikat yang nangis. Jadi kalau misalkan kita tarik dengan logika kita, gampang dipahami kenapa malaikat nangis. Salat itu begitu agung pahalanya, begitu agung banyaknya daripada Allah. Sedekah jelas kita sedekah satu Allah balas 10 kali lipat. Ibarat kata kita sedekah 10.000 balasan daripada Allah 10 kali lipat. Rupanya apa? Rahmat dan keridhaan Allah. Allah tambah, Allah tinggal terus nikmatnya kalau tidak sedekahnya lillahi ta'ala. Jangan sampai saya udah tiap sedekah insyaallah lillahi ta'ala. Kalau saya mau panitia tulis saja ya hamba Allah, tapi di situ dalam kurung siapa? Udin. Habis sama baik. Itu masalah baik. Mudah-mudahan
dengan wasiat ini majlis taklim, Allah bersihkan hati kita, Allah jauhkan minimal kita merasa takut akan sifat-sifat yang bisa merusak hati kita seperti syirik, hasud, riya, ghibah dan lainnya. Itu tapi riya ini bukan riya itu kita mengerjakan sesuatu ingin dipuaskan orang lain, ingin dibilang wow sama orang lain, itu dia. Gus bahasa mau menang seperti kita ingin dipandang orang lain, oh seorang ahli ibadah, oh seorang ahli salamah. Bukan cuma sekedar itu. Misalkan kita nih biasa sholat sunnah qobliyah nggak pernah kita tinggalin, pas begitu masuk ke masjid mau sholat zuhur misalkan ataupun maghrib, biasanya kita qobliyah maghrib ataupun qobliyah isya nggak pernah kita tinggalin. Berarti kita ini rajin ibadah. Sunnah qobliyah kita nggak pernah tinggalin. Pas kita masuk ke masjid, ada orang yang tidak sedih ataupun seperti kayak ada guru kita lah, ada saudara kita lah, kita ngerasa duh malu lah, mau ngerjain qobliyah, malu sama guru gua, takutnya gua dibilang insyaallah lagi amat ya. Kita tinggalin di qobliyah. Itu gimana hukumnya? Kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, maka itu termasuk riya juga. Meninggalkan sesuatu meninggalkan satu ibadah, satu ubudiyah yang biasa kita kerjakan, yang kita sudah istiqomah mengerjakannya, tapi kita tinggalkan di satu waktu karena kita takut dibilang rajin sama orang itu, sama orang lain, maka itu termasuk riya. Jadi bukan berarti kita mengerjakan yang dipandang orang lain juga, orang lain lah. Tapi kita, misalkan kita udah istiqomah qobliyah isya, pas begitu kita mau ngerjain, ada calon mertua, karena takut calon mertua melihat kita rajin, kita diburu-buruin suruh nikah, misalkan, maka kita tinggalin. Berarti kita meninggalin perkara yang sudah kita istiqomahkan karena arah-arah manusia, maka itu juga termasuk riya. Paham nggak? Nah di situ. Jadi bukan berarti kita mengerjakan sesuatu ingin dilihat orang doang. Kalau kita mengerjakan sesuatu ingin dilihat orang doang, udah jelas itu riya. Ini riya yang sama seperti ini, yang sama ini. Bahasanya kayak benar. Kenapa? Karena kita tinggalkannya karena kita takut dipandang orang rajin sama manusia. Kayak benar kata nafsu mah. Tapi kalau kata hukum salah juga maksudnya dia. Makanya di sini lah perlu ilmunya. Gitu, maka mudah-mudahan wasilah ini majlis taklim kita sekalian istiqomahkan di jalan Allah, dan mudah-mudahan orang kampung Gang Amin ini Allah berkahkan hidupnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah jadikan anak keturunannya soleh-solehah, Allah jadikan anak keturunannya ahli ilmu, ahli agama, pecinta para ilmu, pecinta ilmu, pecinta para habaib, pecinta Nabi